Menulis kembali karya milik sendiri ternyata termasuk plagiarisme. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahmat Astuti dari Program Studi Ilmu Politik semester 1, kelas D, dengan NIM 124110210501508. Ada loh tipe plagiarisme ini, yaitu self-plagiarisme. Berdasarkan penjelasan Sulsio dalam plagiarism, pelanggaran hak cipta dan etika, seperti dilihat di panduan anti-plagiarisme pada situs Perpustakaan Universitas Gadjah Mada atau UGM, ada 4 tipe plagiarisme. Salah satunya adalah self-plagiarisme. Dia menyebut self-plagiarisme terjadi ketika penulis mempublikasikan artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang hasil karya tulis atau karya ilmiahnya. Menurutnya, jika ingin mengambil karya sendiri untuk karya baru, maka orang tersebut harus memiliki perubahan berarti pada karya barunya. Sementara itu, M. Royd dalam Plagiarism and Self-Plagiarism, What Every Author Should Know, menyebut self-plagiarism juga bisa disebut sebagai duplikat atau multi-publikasi. Dia mengatakan plagiat diri sendiri terjadi saat pengarang menggunakan lagi bagian dari karyanya yang telah diterbitkan dan dilindungi hak cipta di terbitan selanjutnya. Hal itu, katanya, bisa terjadi jika pengarang tidak mengaitkan publikasi sebelumnya saat menggunakan karya ilmiah untuk karya baru. Plagiarisme sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dikutip melalui legalitas.unbari.ac.id, self-plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan plagiasi dengan cara mengambil karya milik sendiri. Self-plagiarisme lantas dibedakan menjadi 3 jenis yang masing-masing memiliki definisi dan isi yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, text recycling. Text recycling adalah kondisi di mana ketika penulis menggunakan tulisan sebelumnya untuk tulisan atau karya selanjutnya. Jika karya tersebut tidak dipublikasikan atau belum dipublikasikan, maka hal tersebut belum termasuk plagiarisme atau plagiat. Namun, jika karya tulis yang pertama sudah dipublikasikan dan berikutnya dia tidak mencantumkan sumber di karya barunya atas karya pertama, maka hal tersebut termasuk plagiat. Menurut Kerry Moscovitz melalui karya tulisnya yang berjudul Text Recycling in Scientific Writing, menjelaskan bahwa text recycling adalah penggunaan kembali materi tekstual seperti prosa, visual, atau persamaan dalam dokumen baru di mana dokumen tersebut 1. Identik dengan sumber sebelumnya secara substansial, 2. Tidak mencantumkan kutipan sumber materi yang disajikan, dan ketiga, penulisan juga merupakan penulis dari dokumen yang digunakan sebagai sumber. Yang kedua adalah redundant dan duplicate publication. Hal ini terjadi ketika seorang penulis mempublikasikan tulisannya di 2 redaksi yang berbeda tanpa memberitahukan seorang penerbitnya. Contohnya, jika Anda seorang dosen lalu mengupload atau mempublikasikan hasil karya atau jurnal Anda di 2 redaksi publikasi yang berbeda dan sama-sama diterbitkan secara bersamaan, maka hal tersebut termasuk plagiarisme. Biasanya hal ini terjadi ketika dosen atau penerbit atau mahasiswa memiliki desakan sehingga akhirnya mengambil jalan pintas dan mengirimkan atau mempublikasikan di 2 redaksi publikasi yang berbeda. Yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah slemashalizing atau data fragmentation atau yang biasa kita sebut juga dengan fragmentasi data. Hal ini terjadi ketika seorang penulis memecah tulisannya atau studi ke beberapa publikasi. Secara sederhana, satu karya tulis dipecah oleh seorang menjadi 2 karya tulis. Meski sebagian besar isinya berbeda, namun akan tetap dijumpai isi yang sama persis. Nah, hal ini itu termasuk plagiat dan tidak boleh. Secara etika, penulisan karya ilmiah dengan satu topik yaitu menghasilkan satu karya atau satu artikel ilmiah. Satu artikel ilmiah bisa dipublikasikan ke satu publisher. Jika memang topik ini ditulis ulang, maka wajib berbeda dari karya tulis sebelumnya agar tidak menciptakan data fragmentation. Setelah saya membahas jenis-jenis dari self-plagiarisme beserta dengan definisi dari self-plagiarisme, ternyata ada juga loh pro kontra dari self-plagiarisme. Merujuk dari definisi self-plagiarisme, memang tidak disebutkan menjiplak hasil karya sendiri merupakan plagiarisme. Meskipun begitu, tindakan menjiplak karya sendiri tetap tidak dibenarkan karena
itu merupakan bentuk ketidakjujuran akademis dan dapat melanggar hak cipta penerbit, serta orang yang melakukan plagiarisme tersebut akan tetap mendapatkan sanksi yang tegas sebagai seorang plagiat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Untuk Bapak Dr. Idris Toha MSI, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.